Bang, buat langkah ajukan DOAJ dong. Untung aja jurnal yang kita kelola udah terindeks DOAJ. Jadi, kita bisa buat langkah-langkahnya. Tunggu apa lagi? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AM Putra Bus Jurnalis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah mengindeks jurnal kita di DOAJ. DOAJ ini adalah singkatan dari Directory of Open Access Journal. DOAJ sendiri adalah indeks jurnal level menengah setelah Google Scholar. Jadi, DOAJ ini sangat penting untuk ada terindeks di jurnal kita. Tunggu apa lagi? Yuk kita saksikan dan jangan lupa juga untuk menyaksikannya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yuk. Baik teman-teman sekalian, ini kita sudah ada di halaman dashboardnya DOAJ ya. Jadi kalau kita ingin mengapply jurnal kita di DOAJ, maka dua situs ini mesti kita buka teman-teman ya. Yang pertama itu adalah jurnal yang mau kita indeks, yang kedua itu adalah portal ISSN dari jurnal tersebut. Jadi dua web ini harus kita buka agar memudahkan kita dalam proses pengisian data nantinya. Nah, ini alhamdulillah ya, saya telah mengindeks jurnal yang saya kelola. Di jurnal pemberdayaan masyarakat ini sudah terindeks teman-teman semua. Jadi sejarahnya ini sempat sekali ditolak oleh DOAJ dan kita mesti menunggu selama 6 bulan atau 1 semester. Dan setelah itu alhamdulillah ketika saya apply lagi di DOAJ dan mengalami beberapa kali revisi hingga alhamdulillah diterima ya pada tahun 2022. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya untuk mengapply di DOAJ, ini kita bahas dulu. Di sini ada The DOAJ Seal ya. Jadi ini adalah indeks DOAJ yang levelnya paling top. Ya, jadi istilahnya kalau di Sinta itu ini Sinta satunya lah gitu, ya. Kenapa? Karena DOAJ Seal ini adalah penghargaan ya bagi jurnal yang telah mendemonstrasikan best practice ya dalam mempublikasikan artikel yang open access ya. Hanya 10% dari jurnal yang terindeks DOAJ yang menerima penghargaan ya seal ini. Nah, untuk apa kemudian kita memahami ini tentang DOAJ seal ya? Agar kemudian kita mengetahui secara mendalam kira-kira apa aja sih yang diperhatikan oleh DOAJ. Jadi di sini setidaknya ada 7 ya hal yang menjadi penting oleh DOAJ. Yang pertama itu adalah digital preservation. Ya, ini adalah tentang pengarsifan ya, pengarsifan. Yang kedua itu adalah tentang artikel identifier. Jadi artikel dalam jurnal kita itu memang harus punya DOI paling tidak. Ya. Nah, kemudian metadata ya yang terapply di DOAJ ini memang mesti secara reguler ya diupload. Ya, kemudian ada license type ya. Itu ada 4 yang kemudian diakui oleh DOAJ di sini ya, ada CC BY, CC BY SA dan seterusnya. Kemudian license information in article. Jadi memang DOAJ itu suka dia ketika license ini muncul juga di artikel ya. Muncul juga di artikel. Yang keenam copyright and publishing right. Jadi hak cipta dan hak untuk publikasi. Apakah kemudian penulis memiliki hak untuk itu atau tidak? Nah, ini dia. Yang ketujuh, self archiving policy. Ini lagi-lagi tentang bagaimana cara untuk mengarsif ya, mengarsif dari artikel tersebut. Nah, baik, itu adalah 7 kriteria yang menjadi perhatian utama dari DOAJ sehingga memang ini menjadi panduan kita ya dalam mengelola jurnal agar bisa terindeks DOAJ. Nah, sekarang kita akan apply ya untuk terindeks DOAJ. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa ada 7 langkah atau tahapan dalam mengindeks DOAJ. Yang pertama itu adalah Open Access Compliance ya. Jadi ini kita isi dulu ya. Ini pertanyaan pertama dari tahapan pertama. Does the journal adhere to DOAJ definition of open access? Ini jawabannya harus yes. Ya, kenapa? Karena DOAJ open access. Jadi jurnal yang kita kelola pun mesti open access. Ya, jadi di mana nih bisa kita peroleh infonya? Ya, kita copy ya link yang ada pembahasan tentang open access dari jurnal kita. Misalnya kalau di jurnal saya itu ini dia open access policy. Jadi dibuat saja ya static page ya atau pernyataan-pernyataan yang membahas tentang open
eksis. Copy paste. Nah, berikutnya apalagi teman-teman? Ya, pada tahun berapa sih jurnal itu mulai open access? Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau di jurnal saya ini kita bisa lihat di history, ya. Jadi mesti lengkap memang informasi yang kita berikan di jurnal untuk mendukung akreditasi atau terindeks dari DOAJ ini, ya. 2018 ya. Mulainya online ya, tahun 2018. Next. Nah, sekarang kita masuk pada about, tahapan kedua, jurnal title. Ini memang harus sesuai dengan yang ada di ISSN. Apa jurnal title kita? Ini dia, ya. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Jangan salah, ya, harus sesuai dengan ISSN. Ini opsional kalau memang ada sebutan-sebutan lain, ya. Link jurnal of homepage, ya. Jadi homepage-nya apa? Inilah di home. Ya kan? Lantas kemudian kita copy, ya, ini. Ya, kemudian kita paste kemari. Selesai. Nah, apa lagi yang ditanya? ISSN print. Kita lihat aja di sini. ISSN print. Berarti yang mana nih? ISSN print. ISSN print berarti, nah yang ini ya, ISSN printnya ya. 23558679. Oke, kita paste. Ya. ISSN online. Berarti ISSN online itu yang ini. Oke, kita paste lagi. Nah, kemudian di sini diminta untuk memasukkan subjek ya dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau di tempat saya ini kita bisa lihat langsung di focus and scope. Jadi memang setiap pertanyaan-pertanyaan itu harus kita buat ya static page-nya sendiri atau pernyataannya sendiri sehingga kita dengan mudah bisa isi form tersebut. Misalnya ini. Oke, langsung terisi teman-teman semua. Kemudian dalam bahasa apa sih jurnal ini menerima artikel? Nah, kalau jurnal saya bahasa Indonesia. Ya, oke, ya. Kemudian publisher name. Ini dari mana kita dapatkan teman-teman semua? Ini dari ISSN. Jadi harus sesuai. Ini dia publishernya. Medan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera. Jadi publisher name itu diambil dari portal ISSN. Kita sesuaikan aja. Nah, ini dia. Oke, kalau memang ada, kita klik saja teman-teman semua. Baik. Oke. Nah, ini opsional teman-teman semua. Jadi kalau seandainya ada kerjasama dengan pihak tertentu, silakan diisi. Misalnya asosiasi, dari profesi atau apapun itu, ini juga kemudian bisa kita isi ya teman-teman semua. Oke, baik. Kita next. Nah, berikutnya ini adalah copyright and licensing ya. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting karena kemarin saya 2 kali revisi dan minta pernyataan dari DOAJ ini tentang bagian yang ini teman-teman semua. Ya, apa sih copyright dan licensingnya? Ya. Nah, ini saya buat di sini teman-teman semua ya, copyright notice. Ya. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah apa ini? CC by SA ya teman-teman semua ya, CC by SA. Tinggal kita klik ya. CC by SA ini dia ya. Ini kita bisa langsung klik. Jadi memang semuanya harus dimunculkan teman-teman ya. Nah, jadi nanti silakan aja di setting-setting di setup jurnal teman-teman semua ya, agar memang dia bisa terlihat ya di tampilan dari jurnal yang kita kelola. Nah, di mana ini bisa dapat informasinya? Ya kan? Saya sudah membuat sendiri ya. Ada informasinya di copyright notice ya. Tinggal kita copy. Nah, apakah lisensi itu muncul di artikel? Ya jumpa ya. Memang harus dimunculkan supaya lebih mudah diterima oleh DOAJ. Ini contoh dari jurnal yang saya atau artikel yang saya terbitkan. Jadi lisensi itu juga kemudian muncul di artikel tersebut. Nah, misalnya ini ya teman-teman semua ya. Dia muncul. Oke teman-teman semua, jadi yang jelas memang ini mesti muncul ya di artikel kita ya, pernyataan tentang bahwasanya artikel itu
dilisensi oleh CC by SA sesuai dengan yang teman-teman pakai ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di DOAJ Seal ya, itu ada 4 ya jenis lisensi yang diutamakan oleh DOAJ. Nah, berikutnya adalah copyright. Nah, jadi ini di sini diletaklah link artikelnya ya. Artikelnya mana link artikelnya ya. Ini kita bisa copy link address saja, bisa dimasukkan kemari. Oke. Nah, copyright. Apakah penulis itu punya hak cipta dan punya hak publikasi ya tanpa batasan? Nah, ini yes ya, namanya open access ya. Nah, di mana kemudian kita bisa temukan ini? Ya, tetap sama ya. Kalau saya itu ada di copyright notice. Ya, buat aja di sini pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, ini dia. Author are able to enter into spirit ya, retain copyright ya. Jadi ini bisa di-copy lagi teman-teman semua ya. Masukkan lagi lah kemari. Jadi, ya kan? Nah, baik, next lagi. Selesai tahapan ketiga. Tahapan keempat itu adalah editorial. Ya, ini kira-kira jurnal yang kita kelola itu menggunakan review jenis apa? Nah, kalau saya memang adalah double blind review. Ya, ini kita bisa klik di sini. Ya, terserah teman-teman semua mau menggunakan apa? Peer review kah? Ya, atau single peer review atau anonymous peer review. Yang jelas memang ini harus ada informasinya di jurnal kita. Nah, ini ada peer review proses ya. Tinggal kita copy aja linknya. Nah, ini ya, ada pernyataan double blind peer review ya. Memang setiap pengisian-pengisian ini upayakan memiliki static page sendiri atau pernyataan sendiri. Ya. Nah, ini plagiarism. Apakah menggunakan cek plagiat ya secara rutin, secara reguler? Ya, ini tekan ya teman-teman semua. Ini harus ya, dan memang harus ada. Ya, di mana ditemukan? Ya, kalau di sini itu ditemukannya di sini plagiarism check. Tinggal kita copy saja teman-teman semua. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita diminta untuk membuat aim and scope-nya ya, tinggal kita copy di sini. Ya, fokus and scope. Jadi memang teman-teman semua di jurnalnya itu harus punya static page seperti itu ya. Dan editorial board yang mana ini kita bisa copy address saja, buka-buka ya supaya cepat. Oke, kemudian instruction for outdoor-nya apa maksudnya? Ini adalah outdoor guideline. Ya, copy address. Oke, ya selesai. Tinggal satu pertanyaan lagi untuk di tahap keempat ini. Jadi di sini pertanyaan kira-kira berapa pekan sih atau berapa minggu sih ya lamanya mulai publikasi sampai dengan submission ya atau sebaliknya. Nah, kira-kira aja paling enggak itu selama 3 bulan ya, 3 bulan berarti 4 kali 3 12 ya. Atau memang supaya lebih meyakinkan ya kita buat aja 4 bulan ya, 16. Oke, next. Ini adalah bisnis model ya. Jadi DOAJ juga tidak mempermasalahkan apakah memang jurnal kita berbayar atau tidak ya. Nah, kalau jurnal saya kemarin itu no ya. Tapi memang sekarang sudah ya, buat aja sudah ya kan. Nah, jadi di sini ada outdoor fees. Ya, ini kita bisa copy di sini ya outdoor fees-nya. Oh, buat dulu ya. Berapa bayarnya? Ini kita buat mata uangnya apa? Kalau Indonesia IDR berarti atau rupiah 400.000. Di mana bisa dijumpai informasi itu ya, kita klik lah tadi ya outdoor fees, tinggal copy paste. Nah, apakah kemudian ada keringanan bagi outdoor ya? Kalau memang ada, tekan yes. Dan di mana bisa dijumpai, misalnya di tempat yang sama bisa di situ ya. Di sini ada bacaannya. Ya, if you don't have fun to pay such fees ya, jadi ada pernyataannya di situ. Baik ya, apakah jurnal itu meminta pembayaran lain kepada outdoor? Ya, tekan tidak. Ya. Nah, ini sudah selesai di bagian bisnis model. Nah, baik, berikutnya adalah serving polisi. Ini juga kemudian menjadi perhatian utama dari pengelola ya, DOAJ ya.
Nah kalau jurnal saya ini kita bisa lihat ya, di sini ada arseving sini. Mana ya? Oh, kita buat dulu. Nah, ini arsiving ya. Nah, kalau tempat saya itu menggunakan logs teman-teman semua ya. Logs. Jadi kita bisa klik logs ini. Where we can find. Ya, kita copy linknya, kita paste. Repository policy. Ya, kalau emang tidak punya, klik aja tidak punya. Ya, yang penting itu adalah kita punya DOI ya. DOI ya, jadi setiap artikel kita tuh harus punya digital object identifier. Apakah ORCID ID diminta juga di artikel metadata ya, ini klik iya. Apakah jurnal kita itu patuh dengan standar open citasi? Ya, ya itu pilih iya ya. Next, nah sampailah kita di bagian akhir ya dari proses apply di DOAJ. Jadi bentar aja ya, 15 menit aja kita untuk mengapply DOAJ ini. Ya, yang paling penting itu adalah kita harus memiliki static page atau pernyataan-pernyataan yang diminta oleh DOAJ tersebut. Ya, dan yang paling penting itu adalah pertanyaan ini. Ini harus yes teman-teman semua. Ya, open access. Kemudian apalagi teman-teman semua. Ya, ini lisensi ini semua harus sama ya. Jadi di pernyataan ini mesti sama dengan yang ada di artikel ya. Jadi jangan beda-beda. Ya, sekali kita buat CCBSA di homepage, di pernyataan sama, di artikel pun sama. Jadi jangan beda-beda. Oke, dan ini memang kita buat yes ya teman-teman semua ya. Jadi author itu punya hak cipta dan hak untuk mempublikasikan artikelnya tanpa batasan. Nah, ini tentang editorial teman-teman semua. Pastikan memang kita semua itu harus punya link-linknya, scope, editorial, instruction ya. Kemudian ini adalah tentang proses reviewnya. Ya, ini rata-rata kapan waktu terbit dan mulai submit ya, 16 pekan kah ya, atau selama 6 bulan kah ya. Ya, kalau bisa memang ini lebih tinggi teman-teman semua ya. Nah, kemudian ini adalah bisnis model yang tidak ada masalah teman-teman semua, apakah memang berbayar atau tidak ya. Ini best practice, ini tentang arseving ya teman-teman semua. Pastikan memang kita punya sistem arseving ya. Kemudian pastikan kita punya digital object identifier atau DOI ya. Kemudian ORCID itu muncul di metadata diminta, dan kemudian kita harus mematuhi standar ya untuk open citasi. Setelah kemudian kita pastikan semua terisi dengan benar, maka kita klik ini dan klik submit teman-teman semua. Jadi itu saja ya teman-teman semua ya tentang apply jurnal kita di DOAJ. Nah, gimana? Mudah bukan mengapply jurnal kita di indeks DOAJ? Jadi tunggu apa lagi? Lakukan sekarang, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar jurnal kita dengan segera bisa terindeks di DOAJ. Jangan lupa teman-teman semua lakukan like, subscribe, dan komen di video ini. Semoga kita semakin semangat dan semakin sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.